Manusia bengkok datang untuk meminta tulang keberuntungan yang ada pada Tom Farrell. Dan seperti biasa akan ditukar dengan koin sebagai sebuah perjanjian ikatan penebusan dosa. Tom Farrell yang sudah terpengaruh ingin memberikan tulang keberuntungan kepada manusia bengkok. Saatnya mereka melakukan serah terima transaksi. Hellboy datang mencegah agar Tom Farrell tidak memberikan tulang keberuntungan kepada manusia bengkok. Saatnya The Crooked Man berhadapan dengan Hellboy. Mereka punya sejarah dan cerita masa lalu yang kelam. The Crooked Man bernegosiasi dengan Hellboy, disaksikan oleh Effie Corp. Hellboy diminta menyerahkan Tom Farrell kepada The Crooked Man. Hellboy mulai kesal dan bersiap dengan tangan domnya. The Crooked Man membujuk Hellboy untuk segera menyerahkan Tom Farrell kepadanya karena Tom Farrell mempunyai ikatan perjanjian dengan The Crooked Man. Hellboy sudah mulai habis kesabaran dan menembak The Crooked Man. Dia pun mempergunakan kekuatan sihir menyerang Hellboy. Iblis betina Effie Corp terlihat senang melihatnya. Hellboy terlihat terluka dan dibantu oleh Bobby Joe segera masuk kembali ke dalam gereja untuk berlindung. Setelah Hellboy terluka kembali, Effie Corp mengincar Tom Farrell. Hellboy yang sedang terluka di dalam gereja melakukan pemulihan dan mencoba bertahan. The Crooked Man berganti mempengaruhi Pendeta Watts dan memberikan janji apabila Pendeta Watts menuruti The Crooked Man maka akan dipulihkan penglihatannya. Pendeta Watts tidak mau terbujuk oleh rayuan iblis, dia pun terus berdoa. The Crooked Man kembali mempergunakan kekuatan sihirnya bersama para penyihir di luar untuk membangkitkan manusia yang telah mati yang dikubur di luar area gereja. Dengan mantra sihir, jasad sudah sirna tapi dosa tetap selalu ada. Hellboy ingin segera mengakhiri The Crooked Man, tapi dilarang oleh Bobby Joe karena Hellboy masih terluka. Terdengar bunyi yang aneh di luar gereja. Dengan kekuatan sihir, The Crooked Man membangkitkan manusia yang sudah mati menjadi zombie. Melalui tanah, zombie masuk ke dalam gereja. Hellboy melihat dengan sangat serius. Zombie mulai mendekati Pendeta Watts. Dengan kekuatan sihir jahatnya, The Crooked Man membangkitkan manusia mati menjadi zombie. Para penyihir jahat yang lain juga membantu The Crooked Man membangkitkan manusia mati. Para zombie segera masuk ke dalam gereja. Hellboy pun mengambil tindakan menggunakan senjata andalannya, menembak para zombie yang semakin brutal. Kekuatan sihir harus segera dihentikan. Hellboy pun bersiap. Ayah Tom yang sudah mati pun bangkit dengan kekuatan sihir The Crooked Man. Zombie semakin banyak dan semakin brutal masuk ke dalam gereja. Hellboy terus melawan dengan senjatanya. Pendeta Watt melawan dengan doa dan ingin mengembalikan dirinya dengan keadaan semula. Tangan Pendeta Watt bergerak mengambil sekop. Tom Farrell juga mengeluarkan tulang keberuntungan untuk melawan para zombie. Pendeta Watt meminta Tom Farrell untuk berdoa dengan tulang keberuntungan, sementara Hellboy masih sibuk melawan para zombie. Pendeta Watt dan Tom Farrell mulai berdoa dan tulang keberuntungan mengeluarkan cahaya. Mereka menggores skop dengan sinar cahaya pada tulang keberuntungan membentuk tanda salib. Hellboy sedang melawan Big Zombie. Pendeta Watt datang membawa senjata skop dengan goresan tanda salib bersinar dan memberikannya kepada Hellboy. Seluruh zombie tumbang dengan kekuatan sinar yang keluar dari tanda salib. Hellboy segera menghantam The Crooked Man. Pengaruh kekuatan sihir jahat pun sirna. The Crooked Man berubah menjadi burung gagak hitam dan terbang untuk merencanakan sesuatu. Pertarungan melawan kekuatan sihir jahat belum berakhir. Hellboy mengatakan kepada Bobby Joe agar tinggal bersama Pendeta Watt di dalam gereja. Untuk sementara, Hellboy dan Tom Farrell akan naik ke bukit untuk mengejar The Crooked Man. Hellboy dan Tom Farrell menuju ke atas bukit untuk mengejar The Crooked Man. Sampailah mereka ke sebuah rumah besar di atas bukit. Mereka mencoba masuk ke dalam untuk melihat situasi dan keadaan. Seekor gagak hitam terbang ke atas memberi petunjuk mereka untuk segera naik ke atas. Tom Farrell menemukan foto-foto lama yang mungkin bisa menjadikan sebuah petunjuk. Hellboy menemukan sebuah ruangan dan segera mencoba masuk. Terlihat oleh Hellboy sebuah ruangan seperti ruang makan keluarga. Hellboy merasakan The Crooked Man sedang membuat jebakan. Pendeta Watt memantau situasi dan keadaan di luar. Mereka akan memakamkan ayah Tom Farrell. Bobby Joe merencanakan sesuatu dan memberitahukan kepada Pendeta Watt akan masuk ke dalam jalur pertambangan Apalakian di bawah tanah. Bobby Joe meyakini kekuatan sumber pengaruh jahat sihir ada di pertambangan Apalakian di jalur bawah tanah. Akhirnya mereka masuk ke dalam lorong jalur pertambangan Apalakian di bawah tanah untuk melihat situasi dan keadaan.
Pendeta Watts dan Bobby Joe terus menelusuri lorong pertambangan, apalagian mereka merasakan ada yang akan datang. Kawanan gagak hitam iblis menyerang mereka. Pendeta Watts mencoba menahannya dan memerintahkan Bobby Joe untuk melanjutkan ke lorong berikutnya. Pendeta Watts melawan pengaruh jahat dengan kekuatan doa. Bobby Joe tiba di sebuah lorong dan merasakan seperti ada yang mengawasi. Laba-laba corong yang pernah ditangkap dan terlepas ternyata bersembunyi di dalam lorong pertambangan apalagian. Bobby Joe mencoba melawan dengan kekuatan doa. Laba-laba iblis pun tumbang. Hellboy merasakan pengaruh kekuatan jahat. Pengaruh kekuatan sihir The Crooked Man kembali menyerang Hellboy. Hellboy coba melawan dengan keyakinan. Itulah gagak hitam jelmaan The Crooked Man. Hellboy pun mengejarnya. Pengaruh sihir The Crooked Man mencoba menjebak Hellboy, menciptakan memori lama di saat ibunya sedang melakukan penebusan dosa. Hellboy hampir saja menembak dirinya sendiri dan akhirnya tersadar. Tom Farrell menuju ke sebuah ruangan dan merasakan ada pengaruh jahat. Iblis betina Evie Corp menyerang Tom Farrell. Mereka masih terikat dalam perjanjian sihir lama terdahulu. Tom Farrell mengeluarkan tulang keberuntungan mencoba melawan Evie Corp. Tulang keberuntungan bersinar, Evie Corp terlihat kesakitan. Tom Farrell berusaha menyirnakan Evie Corp dan memutus ikatan perjanjian sihir mereka. Dengan penuh keyakinan, Tom Farrell berdoa dan menggunakan tulang keberuntungan menyerang Evie Corp kembali. Kekuatan sihir Evie Corp pun sirna. Hellboy dan Tom Farrell terlepas dari jebakan The Crooked Man. Laba-laba corong kembali mengecil ke bentuk aslinya. Bobby Joe berhasil menangkap kembali laba-laba corong untuk dibawa ke markas BPRD. Di tempat lain, Hellboy dan Tom Farrell sedang mencari keberadaan The Crooked Man. Hellboy menyalakan api untuk menerangi tempat yang gelap dan terlihatlah The Crooked Man. Hellboy segera menembaknya. Di luar ruangan, Tom Farrell mendengar tembakan dan dia mencoba mendekat. Hellboy dilempar oleh The Crooked Man. Dengan kekuatan sihir, Hellboy dibuat pontang-panting dan dibanting kembali. Biasanya Hellboy melawan monster, sekarang melawan kekuatan sihir. Hellboy terlahir setengah manusia, setengah iblis dengan fisik yang kuat. Kembali The Crooked Man menyerang Hellboy. You might have saved your in this house. Di saat waktu yang tepat, Tom Farrell datang membantu Hellboy melempar The Crooked Man dengan bola sihir. Tepat masuk ke dalam mulut The Crooked Man dan tertelan. Ternyata bola sihir bisa berbalik menghilangkan kekuatan sihir The Crooked Man. Dengan kekuatan dan pengaruh sihir yang sudah hilang, The Crooked Man sangat mudah untuk dikalahkan oleh Hellboy. Dengan kekuatan dan pengaruh sihir yang sudah sirna, The Crooked Man terlihat lemas dan tidak bertenaga. Saatnya mengakhiri hidup The Crooked Man dengan pengaruh jahat sihirnya di apalagian. Hellboy pun menembaknya. Dan akhirnya The Crooked Man tewas. Setelah The Crooked Man tewas, Tom Farrell ingin mengambil koin penukar jiwa. Hellboy memilih koin emas dan memberikannya kepada Tom Farrell. Akhirnya mereka kembali lagi ke gereja untuk melihat Bobby Joe dan Pendeta Watts. Hellboy mengatakan kepada Tom Farrell sebenarnya bukan tulang keberuntungan yang bisa mengalahkan kekuatan pengaruh sihir jahat, tetapi keyakinan yang ada pada dirinya. Hellboy berlari menemui Bobby Joe yang terlihat pingsan. Bobby Joe kembali sadar dan menceritakan apa yang terjadi, serta memberitahukan kepada Hellboy bahwa dia bisa menangkap kembali laba-laba corong untuk dibawa ke markas BPRD. Di akhir film Hellboy The Crooked Man, Hellboy dan Bobby Joe meninggalkan apalagian untuk kembali ke markas BPRD. Sedangkan Tom Farrell tetap tinggal di apalagian. Bobby Joe segera menghubungi markas untuk penjemputan. Sepertinya Bobby Joe sedang falling in love, dia pun menyandarkan kepala ke bahu Hellboy. Dengan penjemputan helikopter, mereka pun kembali ke markas BPRD.